Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat mata kuliah pajak pertambahan nilai dengan materi dasar pengenaan pajak dan tarif PPN-nya. Di sini kita akan mempelajari tentang dasar hukum yang mengatur tentang subjek DPP atau dasar pengenaan pajak. Ini yang pertama diatur dalam pasal 1 ayat 14, ayat 18, 19, 20 dan 26. Selanjutnya diatur juga di dalam pasal 2 ayat 1, di dalam pasal 7, pasal 8. Terus ada peraturan pemerintah yang mendukung undang-undang ini, yaitu peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012. Terus ada juga peraturan Menteri Keuangan nomor 47 tahun 2010 yang telah diubah ke PMK nomor 38 garing PMK 011 tahun 2013. Ada juga PMK nomor 30 tahun 2014 dan PMK nomor 102 tahun 2011. Selanjutnya, di dasar pengenaan pajak yang diatur dalam pasal 1 ayat 17, yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, bisa nilai impor, bisa nilai ekspor, dan nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Jadi DPP itu kalau di transaksi bisa harga jualnya, bisa penggantian, bisa nilai impor, bisa nilai ekspor, dan bisa nilai lain. Jadi DPP itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kategori. Oke, lanjut. Selanjutnya di pasal 1 ayat 18, yang dimaksud dengan harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena telah menyerahkan barang kena pajak, belum termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang. Di sini sebagai contoh, pabrikan biskuit selaku pengusaha kena pajak menyerahkan sejumlah biskuit hasil produksinya kepada pedagang besar dengan harga jual seluruhnya sebesar 100 juta. Atas penyerahan itu terutang PPN sebesar 10%. Maka pajak terutang yang dapat dihitung adalah sebagai berikut. Harga jual biskuitnya tadi 100 juta, maka PPN terutangnya adalah 10% dari harga jualnya, yaitu 10 juta. Selanjutnya di pasal 1 ayat 19 yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena adanya penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN. Untuk dasar pengenaan pajak berupa harga jual atau penggantian itu bisa diilustrasikan sebagai berikut. Ada nilai berupa uang, terus ditambah dengan semua biaya-biaya, dikurangi dengan potongan harga dalam faktur pajak jika ada. Maka didapatlah ini DPP untuk kategori harga jual, dan ini DPP untuk kategori penggantian. Dalam harga jual tidak pernah termasuk PPN dan PPN BM. Dalam penggantian tidak pernah termasuk PPN. Jadi yang dimaksud di sini adalah
biasanya harga untuk barang kena pajak dan jasa kena pajak itu biasanya harga belum termasuk PPN, jadi harus dikalikan ditambah lagi dengan 10% PPN-nya. Kecuali untuk kontrak yang memang sudah ada ketentuannya, jadi harga sudah termasuk PPN, itu terkecuali. Selanjutnya ini ada contoh perhitungan PPN untuk jasa kena pajak. Dalam sebuah perjanjian jasa kebersihan atau cleaning service antara PT Selaras dengan PT Mitra, sebuah perusahaan kebersihan, terdapat rincian biaya yang harus dibayar oleh pihak yang menerima jasa dalam 1 bulan sebagai berikut. Jasa kebersihannya sebesar 15 juta. Terus premi asuransi untuk keselamatan jiwa pekerjanya itu 500.000. Terus honorarium untuk petugas kebersihannya itu 5 juta. Jadi total penggantiannya sebesar 20.500.000. Maka DPP-nya sebesar penggantian yaitu 20.500.000. Jadi yang membedakan antara harga jual dan penggantian itu, kalau harga jual itu untuk barang kena pajak, jadi berupa barang. Kalau penggantian itu berupa jasa kena pajak dan barang kena pajak tidak berwujud. Oke, selanjutnya untuk UU PPN pasal 1 ayat 20. Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang mengatur mengenai kepabeanan, cukai untuk impor barang kena pajak yang belum termasuk PPN dan PPN BM. Jadi untuk rumus perhitungannya sebagai berikut. Untuk mencari nilai impor itu didapat dari harga impor atau CIF. CIF itu cost, insurance, dan freight. Jadi harga, asuransi barang, sama biaya kirim ditambah dengan bea masuk. Nah, untuk mencari PPN-nya itu sebesar 10% dari DPP atau dari nilai impor. Sebagai contoh, di sini ada PTX mengimpor barang A yang memiliki harga dalam CIF sebesar 20.000 US dollar dan terdapat buku tarif masuk dari bea cukai, dikenakan bea masuk sebesar 25%. Kurs pajak yang berlaku pada tanggal impor sebesar 12.000. Jadi kurs dolarnya untuk 1 dolar itu 12.000. Perhitungan PPN yang terutang atas barang yang diimpor PTX adalah sebagai berikut. Perhitungan yang pertama adalah kita ini diketahui harga CIF-nya tadi 25.000 US dollar, terus tarif bea masuknya 25%, terus kursnya 12.000. Maka nilai CIF dalam rupiahnya yaitu 25.000 US dollar dikali 12.000 rupiah. Didapatlah nilai CIF dalam rupiahnya itu 300 juta. Selanjutnya kita hitung bea masuknya. Bea masuknya kan 25% dari CIF. Jadi 25% dari 300 juta yaitu 75 juta. Jadi nilai impornya adalah 375 juta. Selanjutnya kita hitung PPN-nya yaitu 10% dari DPP atau dari nilai impor. Didapatlah PPN-nya 37.500. Selanjutnya ini untuk pasal 1 ayat 26. Yang dimaksud dengan nilai ekspor adalah nilai berupa uang
termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Jadi perbedaan nilai impor sama nilai ekspor itu, kalau nilai impor itu terdiri dari CIF, ada bea masuk, sama ada apa tadi? Ada CIF dan ada bea masuk. Sedangkan kalau ekspor itu jumlah uang dan biaya-biayanya yang diminta oleh pihak eksportir atau pihak orang yang mengekspor barang tersebut. Oke, selanjutnya ini ada beberapa peraturan pemerintah tadi yang mendukung UU tentang nilai lain. Jadi di sini di peraturan pemerintah nomor 47 itu membahas tentang nilai lain. Di sini nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Jadi nilai lain itu DPP yang tidak dibahas di ketiga kategori tadi, bukan di harga jual, bukan di penggantian, bukan di nilai impor, bukan di nilai ekspor. Ini klasifikasi berbeda, itu nilai lain. Di sini diatur lagi di Peraturan Menteri Keuangan nomor 38 yang sudah dirubah nomor 37 menyatakan bahwa nilai lain itu sebagai berikut, yaitu barang untuk pemakaian sendiri, barang kena pajak atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Jadi kalau ada perusahaan yang menggunakan barangnya sendiri, maka untuk mendapatkan DPP-nya itu sebesar harga jual atau harga penggantian dikurangi dengan labanya. Terus yang kedua itu untuk pemberian cuma-cuma barang kena pajak atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor. Jadi sama dengan pemakaian sendiri, pemberian barang cuma-cuma dari perusahaan itu juga penghitungan DPP-nya itu didapat dari harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Oke, ini ada beberapa nilai lain juga, ada penyerahan media rekaman suara, ada penyerahan film, terus hasil produk tembakau dan sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri, kalau ada yang tidak paham boleh dipertanyakan. Oke, untuk yang poin 11 ini poin 12 ini berkaitan dengan penyerahan nilai lain emas perhiasan, termasuk penyerahan jasa perbaikan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas dan perhiasan yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan adalah 2% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Ini dijelaskan di slide berikutnya. Coba kita lihat. Oke, ini di Peraturan Menteri Keuangan nomor 30 PMK 03 tahun 2014 pasal 2 ayat 1, 2, 3 dan 4 itu menyatakan bahwa penyerahan emas perhiasan dan atau jasa yang berkaitan dengan emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan itu terutang PPN. Jadi penjual emas yang dianggap sebagai pengusaha emas itu harus memungut PPN. Terus yang kedua, pengusaha emas perhiasan sebagian maksud dalam ayat 1 meliputi pabrikan emas perhiasan dan perdagangan emas perhiasan. Ini untuk pabrikan ya, mungkin kalau toko-toko enggak. Ini yang dikena itu yang kayak Antam, yang benar-benar dia emang bergerak dalam produksi emas dan jual beli emas. Oke, yang ketiga, pabrikan emas perhiasan sebagaimana dimaksud pasal ayat 2 adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan
kegiatan jual beli, jasa perbaikan, modifikasi, atau jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan. Terus pedagang emas perhiasan semakin dimaksud dalam pasal itu adalah pengusaha yang semata-mata melakukan kegiatan jual beli emas. Kalau dilihat dari pasal 4 sih harusnya pedagang emas masuk ya. Tapi selama ini banyak pedagang emas yang tidak melakukan, mungkin karena peraturannya belum benar-benar diterapkan untuk pedagang-pedagang emas kecil mungkin. Jadi sampai saat ini pedagang emas masih belum diwajibkan untuk memungut PPN. Terus selanjutnya untuk ini masih tambahan untuk nilai lain, itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 11 tahun 2011 tentang pasal 2 yang menyatakan bahwa nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor dan penyerahan film cerita impor. Oh, jadi ini pemanfaatan barang tidak kena pajak berwujud, jadi kita impor film dari luar negeri. Nah, itu termasuk ke dalam kategori DPP nilai lain juga. Ini sebagai contoh berupa uang yang ditetapkan sebesar 12 juta per kopi film impor. Yang dimaksud dengan penyerahan film cerita impor adalah diatur di Peraturan Menteri pengusaha bioskop. Yang dimaksud dengan penyerahan film cerita impor adalah penyerahan film cerita impor oleh importir kepada pengusaha bioskop. Oh, ini transaksi pengusaha bioskop. Jadi pengusaha bioskop itu juga dikenai PPN, tapi DPP-nya berupa nilai lain. Oke, selanjutnya ini bisa kalian baca Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2012. Ini lanjutannya, ini masih lanjutannya pasal 9 ayat 4. Oke, selanjutnya untuk dasar pengenaan pajak yang dipengaruhi dengan hubungan istimewa. Hubungan istimewa itu biasanya ada dua pihak yang memiliki hubungan, bisa hubungan pekerjaan, bisa hubungan perusahaan, atau hubungan kekeluargaan. Itu namanya hubungan istimewa. Di sini Undang-Undang Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian tersebut akan dihitung berdasarkan harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dilakukan. Jadi kalau seumpama nih ada perusahaan, bapaknya yang punya perusahaan, terus anaknya yang melakukan jual beli ke perusahaan bapaknya, maka harganya itu kan kadang-kadang bisa dinaikin, bisa diturunin. Jadi karena keluarga lebih murah gitu. Nah, di sini yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 itu harga yang harus ditetapkan itu senilai harga pasar wajar. Jadi berapa sih harga pasar wajar yang berlaku gitu. Selama mobil tahun 2000 harga pasar wajarnya 10 juta, tapi dia jual 5 juta, itu nggak boleh. Nanti kena. Jadi harus minimal dijualnya ya 10 juta. Selanjutnya untuk UU PPN pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa hubungan istimewa itu dianggap ada apabila sebagai berikut. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada perusahaan lain. Jadi dia memiliki saham di perusahaan tersebut sebesar 25% atau lebih. Terus yang kedua, pengusaha menguasai pengusaha lain atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah penguasaan
penguasaan, pengusaha yang sama, baik langsung maupun tidak. Oh, jadi ini sama-sama pengusaha. Jadi kayak apa ya? Kayak perusahaan A beli atau akuisisi perusahaan B, itu juga masuk ke dalam kategori hubungan istimewa. Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan. Terus selanjutnya di PMK nomor 39, PMK 03 tahun 2010 itu menyatakan bahwa besarnya PPN yang terutang untuk kategori kegiatan membangun sendiri itu sebesar 10% dikalikan dari DPP. Jadi kalau perusahaan membangun sendiri gedung, rumah, dan sebagainya, itu akan dikenakan PPN juga, yaitu namanya pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri. Nah, DPP-nya yang kedua, DPP kegiatan membangun sendiri itu 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi semua material, tukang, dan sebagainya itu 10 juta, maka DPP-nya adalah 40%-nya dari 10 juta tersebut. Terus yang ketiga, pajak masukan yang dibayarkan sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan. Nah, ini biarpun kita sudah bayar terlebih dahulu tidak dapat dikreditkan kalau untuk PPN masukan yang ini. Selanjutnya bukan pajak masukan, maksudnya pajak yang sudah kita bayarkan itu tidak diakui. Terus surat edaran Dirjen Pajak nomor 70 PJ 2010 yang termasuk kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun yang dilakukan oleh kontraktor atau pemborong, namun atas kegiatan jasa tersebut tidak dipungut PPN. Yang luas keseluruhan bangunannya yang terutang itu paling sedikit 300 meter. Jadi kalau membangun cuman 70 meter, 50 meter, maka tidak kena pasal ini, tidak kena PPN atas membangun sendiri. Oke, selanjutnya untuk tarif PPN. Tarif PPN itu tarif tunggal diatur dalam pasal 7 UU PPN. Ayat 1 menyatakan bahwa tarif PPN itu sebesar 10%. Ayat kedua, tarif pajak itu bisa 0% untuk ditetapkan ke beberapa kegiatan. Yang satunya adalah ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak tidak berwujud. Jadi untuk ekspor itu kita tidak boleh mengasumsikan bahwa dia tidak terkena PPN. Ada, tapi tarifnya 0%. Terus yang ketiga, untuk tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Itu nanti sesuai dengan peraturan, akan diatur di peraturan pemerintah. Ini biasanya terjadi untuk daerah-daerah kayak ibu kota Jakarta dan sebagainya. Jadi diperbolehkan. Oke, ini penjelasan untuk yang tarif tadi, kalian baca sendiri. Oke, selanjutnya untuk tarif PPNBM. Di sini tarif PPNBM itu diatur dalam pasal 8. Tarif PPNBM itu ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Sedangkan untuk ekspor barang kena pajak tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Ibu nggak tahu ya apakah Indonesia itu sudah ada ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah. Ibu nggak tahu. Kalau ekspor banyak kayak Ferrari, kayak Lamborghini dan sebagainya itu termasuk impor barang kena pajak tergolong mewah. Oke, lanjut lagi. Untuk PPNBM itu ada beberapa peraturan di peraturan pemerintah nomor 145, terus 60, nomor 7, nomor 8, nomor
3, nomor 55, 41, dan 12. Nah, ini banyak peraturan untuk PPNBM. Oke, selanjutnya ini ada PP nomor 55 tahun 2004 pasal 1 ayat 1. Ini adalah untuk tarif PPNBM. Yang pertama itu di ayat 1 itu tarifnya 10% untuk dasar kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Di sini jenis barang kena pajaknya yang pertama ada kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, AC, pesawat pemanas, mesin jual barang otomatis, mesin penukar, dan sebagainya. Terus ada kelompok peralatan, perlengkapan untuk olahraga, terus ada kelompok mesin, pengatur suhu udara, terus ada alat perekam, reproduksi gambar, sama untuk pesawat penyiaran siaran radio, sama ada juga untuk alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapan lain. Oke, selanjutnya ini ada pasal 2. Terus ini bisa kalian baca. Ini untuk tarif yang 30%-nya ada kapal, kendaraan laut, dan sebagainya. Terus ini untuk tarif yang 40% ada kelompok minum-minuman tertentu seperti minuman yang mengandung alkohol, terus ada barang-barang sebagian atau yang terbuat dari kulit dan kulit tiruan, kayak tas yang dari Hermes, ada Gucci dan sebagainya. Itu sebenarnya harganya mahal karena pajaknya emang mahal, pajaknya aja 40% dari harga. Terus ini yang tarif 50% itu untuk kelompok permadani tertentu yang terbuat dari bulu hewan halus, kelompok pesawat udara, terus ada peralatan perlengkapan olahraga, terus ada kelompok senjata api. Senjata api juga boleh tuh diimpor ya, dan sebagainya. Terus ini ada yang tarif 75%, minuman beralkohol. Terus minuman beralkohol udah mahal, haram lagi ya. Terus yang kedua itu ada barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia. Terus ini yang untuk pasal 2 ayat 1 yang tarif 10%. Dan seterusnya kalian bisa baca ya. Ini 20%, ini pasal 4-nya. Ini pasal 5-nya, pasal 6. Ini pasal 7. Oke, selesai untuk soal-soal pilihan ganda untuk yang pertemuan keempat, yang nomor 34, terus nomor 5. Oke, sekian materi pertemuan keempat dari saya. Maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.